Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Kembali lagi berjumpa dalam channel seputar PJOK. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mampir ke channel ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dalam melakukan segala aktivitas, terutama dalam melakukan kegiatan PPG, baik darjab maupun prajab. Semoga kalian diberikan kelulusan sesuai dengan apa yang kawan-kawan citakan. Amin. Baik kawan-kawan, melanjutkan dari pembahasan tugas LK 1.2 kemarin. Kali ini channel seputar PJOK akan membahas mengenai tugas LK 1.3, yaitu penentuan penyebab masalah. Oke kawan-kawan, langsung saja. Jadi di LK 1.3 ini adalah kurang lebih nanti kelanjutan dari tugas LK 1.2 sebenarnya. Di sini ada 4 kolom ya, yang nanti akan kawan-kawan isi. Yang pertama, hasil eksplorasi penyebab masalah. Kolom kedua ini adalah bisa kawan-kawan salin saja dari LK 1.2 yang baris paling kanan ya. Kawan-kawan bisa tuliskan di sini sesuai dengan apa yang kawan-kawan eksplorasi sesuai dengan penyebab masalah kemarin. Di sini yang tengah ada akar penyebab masalah serta analisis akar penyebab masalah. Jadi yang perlu kawan-kawan perhatikan di sini adalah setiap LPTK, setiap dosen pasti mempunyai pemahaman yang berbeda. Sehingga nanti mungkin pembahasannya akan berbeda juga antara satu tempat dengan tempat yang lain, antara satu dosen dengan dosen yang lain, walaupun itu masih dalam LPTK yang sama. Sehingga tidak perlu risau, sesuaikan saja dengan perintah dosen kawan-kawan seperti apa nantinya. Kalau di sini seputar PJOK akan menjelaskan bahwa hasil eksplorasi ini karena kemarin kita mengambil dari tugas LK 1.2. Di sini yang kami tulis ada 5 poin ya. Yang pertama adalah tidak adanya guru olahraga di SD kami selama hampir 10 tahun sehingga menyebabkan tingkat kebugaran siswa. Di poin pertama ini adalah mengenai kemarin motivasi rendahnya siswa. Ya, di poin 1 ini adalah mengenai rendahnya motivasi siswa di SD kami. Hasil eksplorasinya apa? Nah, ini kurang lebih adalah penyebabnya apa. Yang pertama adalah memang di sekolah kami ini menurut wawancara dengan kepala sekolah sudah hampir 10 tahun lebih tidak mempunyai guru PJOK. Sehingga ketika dalam pembelajaran PJOK, siswa diampu oleh guru kelas yang notabene belum begitu menguasai mengenai marwah dari PJOK itu sendiri. Itu. Yang kedua, metode mengajar guru yang kurang kreatif atau monoton. Yang ketiga, sarana pembelajaran yang masih kurang memadai, yang terjadi memang di SD kami. Yang keempat, siswa masih belum tahu tujuan belajar itu untuk apa. Siswa lebih sering bahwa siswa datang ke sekolah, istirahat, pulang. Tapi siswa belum tahu bahwa saya ini nanti di sekolah akan mendapatkan apa, nanti yang berguna, yang akan kita pakai ke depannya untuk apa. Ini siswa belum begitu tahu mengenai itu. Atau bahasa kerennya, siswa masih belum mempunyai self concept seperti itu ya. Untuk yang kelima, kurang dorongan dari orang tua agar anak mereka bersungguh-sungguh. Ini poin 4 dan 5 ini saling berhubungan mengenai motivasi siswa. Nah, jadi dari 1 sampai 5 nomor ini adalah penyebab dari poin 1 ini yang kemarin kita ambil, yaitu motivasi siswa. Seperti itu cara mengisi untuk yang hasil eksplorasi penyebab masalah, kawan-kawan ya. Untuk yang akar penyebab masalah, kita masuk ke kolom ini.
Ini nanti pasti juga akan menjadi mungkin perbedaan, tapi perbedaan saya rasa tidak menjadi masalah karena kembali lagi setiap dosen mempunyai pandangan yang berbeda, tapi dengan satu tujuan yang sama. Di kami ini akar penyebab masalah adalah dari hasil eksplorasi ini yang ada 5 ini, kita pilih salah satu yang paling menjadi dasar. Mengapa kok motivasi siswa rendah? Di sini kami pilih yang tidak adanya guru olahraga di SD kami. Karena kami pilih ini karena memang menurut kami ini adalah faktor utama yang membuat anak motivasinya rendah. Faktor ini akan mempengaruhi faktor nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Sehingga ini bisa menjadi faktor yang utama. Sehingga kami pilih menjadi akar penyebab masalahnya di situ. Seperti itu kawan-kawan ya. Sementara itu, ada juga nanti yang akan mengisi di akar penyebab masalah ini dengan jawaban yang lain sesuai dengan petunjuk dari dosen masing-masing. Mungkin di sini diperjelas lagi akar penyebab masalahnya. Saran kami adalah sesuaikan saja dengan perintah dari dosen masing-masing. Untuk analisis akar penyebab masalah, jadi ini kita bedah lagi yang tidak adanya guru olahraga ini. Jadi kami di sini menuliskan bahwa keberadaan guru PJOK di suatu sekolah menjadi sangat vital untuk keberlangsungan KBM. Ini sangat jelas selama kurang lebih 10 tahun di SD kami yang tidak adanya guru PJOK sesuai dengan klasifikasi membuat gairah anak-anak dalam melakukan aktivitas penjas sangat kurang. Apalagi ditambah dampak belajar di rumah karena selama pandemi kemarin ya kawan-kawan. Jadikan masalah yang serius di SD kami. Paling tidak dengan adanya guru PJOK, siswa sesuai klasifikasinya akan menjadi daya tarik dan meningkatkan motivasi dalam pembelajaran PJOK itu sendiri. Jadi di sini akar penyebab masalah ini kita jabarkan lagi supaya lebih kuat dengan alasan-alasan. Supaya apa? Ini tadi memantapkan kita bahwa tidak adanya guru PJOK ini adalah akar utama penyebab masalah yang ada di motivasi rendahnya belajar siswa. Seperti itu ya kawan-kawan dalam mengerjakan LK 1.3 sehingga ini nanti ke bawahnya pun akan sama. Ini sesuai dengan masalah yang diidentifikasi, guru tidak memiliki pembelajaran yang tepat. Nah, ini berkaitan dengan kurangnya pembelajaran yang inovatif. Di sini alasannya kita tulis ada beberapa poin seperti itu. Nanti akar penyebab masalahnya kita pilih salah satu. Biasanya ini yang paling atas karena memang sesuai dengan keurgenan. Terus nanti di sini kita jelaskan saja seperti yang di atas tadi. Kenapa kok poin akar ini menjadi yang utama? Seperti itu kan kawan. Sampai nanti kawan-kawan sesuaikan dengan masalah yang kawan-kawan pilih yang sesuai dengan tempat mengajar kawan-kawan sendiri. Seperti itu kawan-kawan, saya rasa cukup simpel LK 1.3 ini karena tidak lagi menggunakan jurnal ilmiah seperti LK 1.2. Terima kasih yang sudah mampir ke channel seputar PJOK. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan sehingga menjadikan kawan-kawan diperlancar dalam pelaksanaan PPG Daljab ataupun Rajab tahun ini. Terima kasih. Sampai berjumpa pada pembahasan tugas LK 1.4 pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.